warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Dan Ibu juga bagaimana? Ya, alhamdulillah saya juga baik, Bu. Iya, Mohon maaf, Bu, ini mengganggu waktunya sebentar, Bu. iya. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk kita bertemu melakukan wawancara. Saya sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 7 Mandailing Natal. Jadi kebetulan saya saat ini sedang mempelajari modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Bu. Ketika Ibu sebagai pemimpin ketika menemui kasus-kasus serta mengambil keputusan yang terkait kasus-kasus yang terjadi selama ini di sekolah Ibu. Nanti Ibu bisa ceritakan pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan ketika menghadapi beberapa kasus, begitu ya, Bu ya. Intinya saya akan menyerap ilmu lah dari Ibu dan pembelajaran buat saya. Jadi kita mulai ya, Bu ya. Pertanyaan yang pertama, Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Oh iya. Memang untuk yang pertama sekali ya, kita sebagai kepala sekolah harus cermat dalam melihat kasusnya, di mana dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memutuskan satu di antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral itu adalah benar tetapi bertentangan. Kemudian atau yang dinamakan dengan bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memutuskan sesuatu di antara dua pilihan. Di antara dua pilihan tersebut adalah yang benar dan yang salah. Di sini artinya tidak sesuai aturan atau melanggar hukum. Tentunya kita harus memiliki pilihan yang sesuai apapun resikonya. Oh ya, Bu, ternyata sama dengan yang saya pelajari pada modul 3.1 ini. Jadi dilema etika itu merupakan pilihan antara dua pilihan, yang satu benar dan yang satu lagi benar. Ya. Kemudian bujukan moral di antara pilihannya benar lawan salah. Iya. Untuk pertanyaannya selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Bu. Iya, ini upaya pengambilan keputusan tersebut dalam dua kepentingan yang sama-sama benar itu didasarkan pada rasa peduli kita, kemudian kasih sayang dan memikirkan dampaknya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjangnya, yang ditentunya dengan mengutamakan keberpihakan kepada banyak orang. Misalnya ketika saya dihadapkan dalam situasi di mana saya harus mengambil suatu keputusan, itu terkadang terasa berada di perempatan jalan, di mana keputusan tersebut melibatkan kepentingan di masing-masing pihak yang sama-sama benar, tapi saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Yang melandasi pengambilan keputusan ini yaitu murid. Memang benar kadang-kadang ada keraguan, namun kita mengedepankan kepentingan murid dan tentunya kepada semua orang. Selain itu juga kerjasama yang baik dan komunikasi yang baik akan dapat berjalan dengan lancar. Nah, baik, Bu, dari apa yang Ibu sampaikan ketika mengambil keputusan didasarkan pada nilai-nilai kebajikan, rasa peduli, kasih sayang, mengutamakan kerjasama. Iya. Kemudian intinya fokusnya dasarnya pada murid. Iya. Komunikasi yang baik juga ya, Bu ya. Iya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Iya. Kalau
mengenai langkah-langkah dan ataupun prosedurnya dalam pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini adalah dengan melakukan analisa kasus. Kemudian melihat siapa yang terlibat, lalu nilai apa saja yang bertentangan, kemudian data dan fakta apa yang mendukung. Kemudian juga melakukan uji keputusan. Pada akhirnya saya mengambil suatu keputusan yang telah saya buat agar bisa memberikan gambaran dampak dari keputusan dan sebagai bahan perbaikan atau selanjutnya. Bagus sekali langkah-langkah yang Ibu kemukakan. Mulai dari analisis, Iya. kemudian siapa yang terlibat, yang diakhiri semuanya itu dengan keputusan. Juga Ibu melakukan evaluasi, saya lihat di akhir pengambilan keputusan. Iya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Menurut saya ya, dalam mengambil keputusan di dalam dilema etika akan efektif jika mampu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang sedang bertentangan dalam kasus tersebut. Kemudian mampu menentukan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Baru kemudian mampu berkolaborasi dan mampu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, kemudian mampu melakukan pengujian keputusan sebelum diputuskan. Itu merupakan langkah-langkah yang sudah rinci dan menarik Ibu lakukan dalam mengambil keputusan itu, Ibu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Iya, kalau mengenai tantangan di mana-mana biasanya banyak tantangannya. Yang merupakan tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada, berpikir dengan matang dan jangan menuruti emosi. Kemudian jangan terpengaruh oleh orang banyak dan menentukan nilai-nilai kebenarannya. Intinya banyak pertimbangan, jangan menuruti emosi, Iya, jangan iya. terpengaruh orang banyak. Iya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tatkala ada jadwal tertentu, Bu, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan masalah di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Iya. Ya, biasanya pada kasus dilema etika ini yang bersifat ringan itu biasanya langsung diselesaikan pada saat itu. Namun, untuk masalah-masalah yang lebih besar diperlukan jadwal untuk menyelesaikannya dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan harus dengan pertimbangan yang sangat matang. Baiklah, Bu, jadi kasus yang ringan langsung diselesaikan. Iya. Dan kasus yang besar diperlukan lagi jadwal untuk menyelesaikannya. Iya. Nah, untuk selanjutnya, Bu, adakah seseorang atau Iya. faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Iya. Ya, selama ini beberapa faktor yang mempermudah saya dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus dilema etika adanya faktor agama, faktor sosial, faktor pengetahuan, dan juga teknologi. Itu tentunya sangat mempengaruhi dan juga ada bantuan dari guru-guru yang sangat berperan aktif untuk membantu memberikan wawasan dan pengetahuan yang baru sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus dilema etika tersebut. Wah, jadi menarik sekali ya, Bu. Ada banyak faktor agama, sosial, pengetahuan, teknologi, dan juga dengan bantuan dari guru-guru juga ya, Bu ya. Dari pertanyaan awal sampai akhir menarik sekali. Iya.
banyak ilmu yang saya dapatkan dari Ibu tentang mengambil keputusan yang telah Ibu lakukan selama menjabat sebagai pimpinan sekolah. Nah, kita sudah pada pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri mengambil keputusan dilema etika, Bu? Iya. Pelajaran yang bisa saya ambil selama saya mengambil keputusan pada kasus dilema etika, kita harus mampu menganalisis kasus yang terjadi, kemudian melakukan pertimbangan yang matang dan kolaborasi dengan semua pihak dan melakukan pengujian kasus. Untuk selanjutnya kita lakukan pengambilan keputusan, karena sebuah keputusan tentunya tidak memuaskan semua pihak. Intinya semua harus menghormati dan melaksanakan keputusan tersebut. Bagus sekali Bu. Intinya kita harus fokus pada langkah-langkah mulai dari analisis, Iya. dilanjutkan dengan langkah-langkah pertimbangan, kolaborasi. Aduh, semuanya ini merupakan pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan. Iya. Terima kasih Ibu, alhamdulillah saya dapat ilmu baru ini dari hasil wawancara Ibu. Semoga Ibu diberikan kesehatan Amin. supaya bisa melaksanakan tugas sebagai kepemimpinan. Iya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya Bu ya. Mohon Iya. maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.